Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian dimanapun sekarang berada ya teman-teman semua ya. Dan kembali lagi hari ini saya Linda dan Amina hadir menemani teman-teman dalam waktu 30 menit ke depan akan berbagi berbagai informasi seputar Taiwan agar teman-teman ya bisa terhibur dimanapun Anda berada. Tentu saja pastinya ya teman-teman ya. Di setiap hari Selasa ini kita akan menghadirkan berbagai informasi yang menarik seperti yang Kak Amina sebutkan. Karena itu acara kita sendiri adalah Jalan-Jalan. Nah teman-teman ya, dan di Jalan-Jalan hari ini kita juga akan menghadirkan topik-topik yang menarik terkait dengan tempat wisata ataupun kegiatan wisata dan jalan-jalan di Taiwan. Tapi seperti biasa juga ya, sebelum kita memasuki segmen utama dari acara hari ini, kita juga punya dong 2 berita pilihan. Nah, berita pilihan pertama kita ada apa nih Kak Amina? Oke, untuk topik yang utama, karena seperti teman-teman ketahui bahwa Taiwan cukup mahir dalam memproduksi sepatu dan tidak sedikit pabrik-pabrik sepatunya Taiwan itu di Indonesia loh. Oh. Nah, kemudian dari berita yang akan disampaikan oleh Kak Linda nantinya adalah sepatu di Taiwan yang mendapatkan ulasan yang sangat baik dan di mana juga punya fungsi bagi penggunanya dapat digunakan dipakai saat berpergian jarak jauh tanpa ada rasa sakit. Wow, ini luar biasa sekali ya. Apa nih mereknya dan seperti apa sih informasinya? Kalian pasti penasaran. Dan kemudian kita juga punya berita satunya lagi, yaitu berita terkait dengan pencernaan ataupun kesehatan kalian, di mana ada alasan di balik keinginan kalian loh untuk makan makanan penutup meskipun kalian sudah kenyang. Nah, pastinya ya teman-teman ya, kalau kalian penasaran dengan isi beritanya serta informasinya secara detail, kalian harus terus dengerin acara kita setelah selingan berikut ini. Banyak orang memilih sepatu yang nyaman dan mudah dipakai berjalan saat berpergian ke luar negeri. Beberapa merek internasional seperti Nike dan Adidas biasanya menjadi pilihan utama. Namun beberapa warganet berbagi bahwa merek sepatu lokal Taiwan B&M atau Muzi Eyu juga sangat nyaman. Sandal atau sepatunya memiliki harga mulai dari $450 Taiwan. Anda bisa berjalan 10.000 langkah ke luar negeri tanpa merasa sakit. Beberapa orang bahkan memakainya untuk maraton dan ziarah macu, seraya berseru, "Saya selalu memakai B&M saat berjalan ke luar negeri. Sepatu ini sangat nyaman sehingga sangat mudah dipakai untuk berjalan tanpa membuat kaki saya sakit." Ada pula yang menyampaikan, ini telah menjadi sepatu sehari-hari saya dan saya pasti akan membeli sepasang lagi. Sepatu ini sangatlah nyaman. Sepatu buatan Taiwan dengan merek B&M memicu diskusi di Threads. Komentar-komentar yang muncul antara lain adalah, saya mengenal seorang pelari profesional yang telah berlari lebih dari 100 maraton dengan sepatu ini, termasuk maraton Sydney. Saya yakin itu satu-satunya sepatu B&M yang ada di lapangan saat itu. Ada pula komentar lain yang berbunyi, cobalah di toko dan Anda akan melihat bahwa sepatu ini terasa sangat lembut dan empuk di kaki Anda. Saya menggunakannya untuk latihan lari 5 km, tapi untuk setengah maraton sungguhan saya akan memakai sepatu lari. Banyak pelari profesional memakainya untuk maraton penuh. Ada pula yang berkomentar, sepatu ini paling nyaman dan terjangkau untuk orang tua. Bahkan sepatu anti-selip yang harganya lebih dari $2.000 Taiwan pun tidak senyaman ini.
Merek Taiwan ini murah dan sangat nyaman. Sandal mereka bagus untuk maraton dan saya memakai sepatunya di Jepang dan merasa sangat nyaman. Ada pula komentar yang berbunyi, baru-baru ini saya melihat rekomendasi sepatu lari B&M dari sebuah situs ziarah Paishatun. Saya membelinya dan kesimpulannya luar biasa. Merek B&M atau Mu Shi Yu didirikan pada tahun 1986, berfokus pada sandal rumah berbantalan udara yang ringan dan sangat responsif. Setelah meluncurkan sandal berbantalan udara dengan 2 pengait pertamanya pada tahun 2008, yang awalnya dirancang untuk pemakaian kasual sehari-hari, sandal ini menjadi sangat populer di kalangan pelari karena kenyamanan dan dukungannya. Makan berlebihan adalah masalah yang melanda banyak orang dan para peneliti memperkirakan bahwa hampir setengah dari orang dewasa Amerika akan menghadapi obesitas pada tahun 2035. Tetapi sains mungkin menjelaskan mengapa kita masih menginginkan camilan bahkan setelah makan kenyang. New York Post melaporkan sebuah studi eksperimental baru yang mencoba mengungkap 2 misteri utama. Mengapa menjaga berat badan yang sehat begitu sulit dan mengapa kita masih menginginkan lebih banyak makanan setelah makan besar? Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Appetite menunjukkan bahwa para peneliti di Universitas East Anglia di Inggris telah menemukan bahwa bahkan setelah mengkonsumsi makanan yang cukup, otak terus merespons sinyal godaan makanan. Para peneliti memantau lebih dari 70 sukarelawan melalui elektroensefalografi dan meminta mereka untuk berpartisipasi dalam permainan pembelajaran di mana mereka diberi hadiah berupa camilan seperti permen, coklat, keripik kentang, dan popcorn. Di tengah-tengah tugas, para peserta menerima salah satu camilan tersebut hingga mereka kenyang dan tidak lagi menginginkan atau menghargai makanan tersebut. Namun, situasi di otak sangatlah berbeda. Bahkan setelah peserta merasa kenyang sepenuhnya, wilayah otak yang terkait dengan mekanisme penghargaan terus menghasilkan respon listrik yang kuat terhadap gambar makanan yang tidak lagi mereka inginkan. Thomas Sembrook, peneliti utama di Departemen Psikologi Universitas East Anglia menyatakan bahwa tidak peduli seberapa kenyang seseorang, tidak mungkin untuk menghentikan respons otak terhadap makanan lezat. Ia menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa sinyal makanan dapat memicu makan berlebihan bahkan ketika tidak lapar. Itulah sebabnya makan berlebihan kerap terjadi. Para peneliti percaya bahwa selama bertahun-tahun, orang-orang telah mengaitkan makanan tertentu dengan kenikmatan yang menyebabkan respons kebiasaan di otak terhadap isyarat makanan. Penyebab lain yang berkontribusi pada makan berlebihan mungkin adalah gangguan selama makan yang menyebabkan kurangnya kepuasan, memicu kompensasi hedonis, di mana otak mencari kepuasan tambahan untuk mengimbangi kurangnya kenikmatan. Ini berarti respons otak lebih seperti reaksi otomatis yang dipelajari daripada keputusan sadar. Studi tersebut juga menemukan bahwa bahkan orang dengan pengendalian diri yang kuat pun tidak dapat menahan respons otomatis otak terhadap nilai makanan yang dirasakan. Ini mungkin menunjukkan bahwa makan berlebihan bukanlah masalah disiplin, melainkan hasil dari sirkuit saraf bawaan di otak. Sembrook menunjukkan bahwa meningkatnya angka obesitas bukan hanya tentang kemauan, tapi juga tentang orang-orang yang berada di lingkungan yang penuh dengan makanan. Ditambah dengan belajar bereaksi terhadap rangsangan yang menggoda, mengesampingkan kontrol nafsu makan alami tubuh. Demikianlah 2 berita pilihan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan beralih dengan topik-topik yang menarik di acara Jalan-Jalan. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。
Oke nih, buat teman-teman semua ya, kalian kalau kita tanya sekarang itu sedang menetap di Taiwan, sukanya tuh menetap di mana sih? Kira-kira di wilayah perkotaan atau suburban atau malah di pedesaan Taiwan nih? Kalau Kak Amina sebenarnya sukanya Amina tinggal di mana? malah pikir Kalinda akan bertanya kalau teman-teman memilih untuk menetap di Taiwan, tinggalnya itu di bagian utara, tengah, atau selatan. Oh, Karena pertanyaan menurut pertama dulu. Amina ya kalau di Taiwan dengan pembangunannya itu cukup merata. Mm-mm. Mungkin seperti di Taipei, mau tinggal di perkotaan juga ada, atau suburban atau di pedesaan juga ada. Sementara kalau di sentral, di tengah itu perkotaan juga ada, mau desa juga ada. Kaohsiung atau bagian selatan itu juga demikian. Hanya saja mungkin cakupan untuk pedesaannya itu lebih besar di bagian selatan. Oh. Nah, kalau Amina sendiri sih ya, kalau misalnya untuk tinggal dan karena masih bekerja, masih perlu mencari uang, mencari sebongkah berlian dan sekarung harta Emas. karun. Harta karun. Ya, mungkin tinggalnya di perkotaan karena di perkotaan itu lebih praktis. Sementara kalau misalnya di akhir pekan atau hari libur, ya maunya sih di desa dengan kehidupan yang lebih lamban, lebih slow dan lebih santai atau relax. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Point of view-nya Kak Amina ini sebenarnya mungkin banyak yang pengen sama nih ya teman-teman ya. Dimana karena kita masih butuh buat bekerja, Ya. apalagi ya bekerjanya itu biasanya nih kalau di Taiwan sendiri masih harus ke pabrik, harus ke kantor gitu ya, atau bertemu dengan klien. Otomatis ya daerah kota menjadi pilihan utama buat mereka yang bekerja. Sementara kalau daerah suburban itu biasanya sih buat mereka yang gak perlu-perlu banget gitu ya untuk ke daerah kota nih teman-teman. Misalnya buat kalian yang masih sekolah alias masih belajar, boleh banget nih ya untuk tinggal di daerah suburban. Pertama, selain tempat tinggalnya lebih murah juga, kalian kalau misalnya riset atau misalnya kalian lagi gak kuliah, lagi gak sekolah, pasti dong pengen lebih santai nih teman-teman. Dan kalau udah di daerah suburban, kalian mau ke kota gampang, mau lihat yang alam-alam juga gampang nih teman-teman. Betul. Jadi bisa merasakan vibe-nya itu sangat berbeda sekali ya ketika teman-teman berada di Taipei atau teman-teman yang lagi naik moda transportasi MRT di Taipei nih. Dari suaranya, gerak-gerik masyarakat atau warganya itu juga serba cepat. Iya. Jadi bisa merasakan ada sedikit ketegangan. Kayaknya harus serba cepat nih. Nah, sebentar lagi pintu MRT akan tutup nih. Jadi kita juga akan terikut arus dengan pergerakan manusia. Sementara jika kita berada di kawasan mungkin agak ke sentral ke selatan, misalkan Chiayi, Taitung ataupun juga di Pingtung, nah itu lebih slow. Jadi gerakan baik mobilnya atau juga kesan orang berjalan itu akan lebih santai. Oke, Iya, jadi jauh berbeda. Ini agak berbeda ya teman-teman ya ternyata ya. Kalau menurut Kak Amina sendiri ini terlihat banget ya perbedaan antara utara, tengah dan selatan. Sementara kalau dari kacamatanya Linda sendiri itu lebih kayak kota, suburban apa pedesaan nih. Tapi ngomong-ngomong ya buat kalian yang mungkin penat gitu seperti Kak Amina bilang, aduh udah capek banget ya kerja gitu, terus udah gitu ngelihatnya kota aja hiruk pikuk, jalannya cepet, terus hutan-hutannya beton gitu ya, lampu-lampu, aduh silau gitu ya teman-teman nih ya. Teruntuh aja kayaknya gitu ya kalian pengen gitu sekali-sekali ke wilayah yang kayak alam gitu ya teman-teman ya. Dan banyak juga nih yang ngerasa capek juga ya kalau harus hiking ya di sekitar Taipei gitu ya. Atau enggak kalau aku harus pergi kemana gitu tapi kayaknya kalau aku mau ngelihat gunung atau mau ngelihat hutan sampai ke alisan gitu aku harus mengendarai atau naik bus setidaknya 2 jam. Itu juga capek gitu ya teman-teman ya. Nah oleh karena itu di segmen kali ini kita akan membahas beberapa taman botani yang ada di seluruh Taiwan dan tersebar di berbagai wilayah mulai dari utara, tengah hingga selatan dan bahkan ada yang sebenarnya di tengah perkotaan. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Dan tempat-tempat ini tentu saja cocok buat kalian kalau pengen healing. Kalau biasanya di musim semi itu kalian healingnya dengan lihat bunga-bungaan, kalian sebenarnya nggak perlu khawatir karena selain bunga, taman-taman botani yang ada di seluruh Taiwan juga
juga bisa untuk healing kok teman-teman. Dan taman-taman botani ini ternyata emang tempatnya juga luas, menyenangkan, dan juga bisa membuat kalian merasa segar sebelum kembali beraktivitas di wilayah perkotaan ataupun kembali beraktivitas lainnya esok harinya. Iya. Nah, kita akan bahas dulu dari yang terkait dengan botani. Tapi ternyata botaninya ini, taman botaninya berbentuk rumah kaca. Ini luar biasa sekali nih teman-teman ya. Dan ternyata kalau berdasarkan data yang kita kumpulkan, ada 3 rumah kaca yang berada di wilayah perkotaan. Dan semuanya ini ternyata sangat luas dan sangat menyenangkan. Yang pertama adalah Kebun Botani Taipei, kemudian ada Taipei Collectible Botanical Garden, dan yang terakhir adalah Museum Nasional Ilmu Alam yang ada di Taichung nih teman-teman. Oke, jadi dari 2 kebun botani yang disebutkan oleh Kak Linda ada di Taipei dan satunya ada di Museum Nasional Alam di Taichung. Jadi bagi teman-teman yang hendak mencari paru-paru jantung kota kali ya, Wes. paru-paru atau jantung nih? Paru-paru. Dua-duanya, paru-paru. Oh. Karena dia yang akan menghasilkan banyak oksigen bagi kita. Atau ada yang disebut sebagai oasis di kota. Nah, dari 3 kebun raya perkotaan tersebut yang memadukan fungsi penelitian dan juga pameran dapat dikatakan sebagai tempat yang sangat cocok sekali untuk jalan-jalan di akhir pekan. Kemudian sebagai salah satu basis penelitian botani yang paling awal di Taiwan, yaitu Taipei Botanical Garden yang berada dekat dengan Chiang Kai-shek Memorial Hall dan Xiaonamen, juga memiliki sejarah lebih dari 100-an tahun. Dan taman ini memiliki banyak kolam teratai, taman pakis, area palem dan lain-lain, dan juga terdapat berbagai landscape tanaman yang dapat dinikmati sepanjang tahun. Nah, di sini juga disebutkan taman ini yang berdiri pada tahun 1896, cukup lama ya. Dan kebun raya ini mencakup dengan area yang luas, sekitar 8 hektar dengan cakupan lebih dari 2000 spesies tumbuh-tumbuhan. Dan kebun botani Taipei didirikan pada masa kependudukan Jepang 1896 dan dikatakan ini adalah sebuah area pembibitan. Jadi mungkin dari taman tanaman yang akan disebarkan di seluruh Taiwan, jadi ditumbuhkan dulu di sini. Wow. Nah, kemudian daerah ini atau taman ini berubah namanya menjadi Kebun Botani Taihoku pada tahun 1921. Dan tahun 1930-an sudah terdapat lebih dari 1.100 spesies di kebun botani ini, yang sebagian besar digunakan sebagai penelitian akademis dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian pemeliharaan dari taman ini sempat berhenti karena selama Perang Dunia Kedua. Dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Taman Botani ini ditata ulang kembali dan banyak lagi tanaman-tanaman baru yang diperkenalkan lewat kebun botani ini yang dikelola oleh Institut Penelitian Kehutanan Taiwan. Dan saat ini sudah memiliki lebih dari 2000 spesies tumbuhan. Wow, ini luar biasa ya teman-teman ya. Dan buat kalian sebenarnya yang penasaran, tempat ini tuh seperti apa sih? Kalau berdasarkan pengalaman Linda sendiri nih Kak Mina ya, ketika aku masuk ke Taman Botani ini, aku seperti masuk ke ruang lain. Ya gitu Alam ya. lain. Alam lain gitu ya. Kok Jadi bisa? karena pohonnya tinggi-tinggi, Rindang, gede-gede, rindang gitu ya. Terus udah gitu bener-bener kayak kalian berada Di hutan. di hutan gitu Betul, ya. Jadi kayak Alice in Wonderland itu ya mirip sih ya ketika masuk, karena kayak talesnya aja gede-gede gitu ya. Terus udah gitu ada Kayak kita orang mini ya, kerdil. iya gitu, kayak kita kecil banget. Iya. Terus udah gitu menarik sih karena ada kolam juga di dalamnya, teratai gitu. Terus udah gitu ya kalau kalian keluar gitu, jadi bener-bener kayak dari hutan keluar lagi langsung ke kota gitu. Nah, buat kalian yang penasaran tempatnya di mana, itu tadi udah disebutin nih ya, deket Chiang Kai-shek Memorial Hall dan Xiaonamen. Berarti MRT-nya ya antara itu 2, terus udah gitu jalan kaki sekitar 8 menit lah. Kalian
bisa lihat di Google Maps kalian itu ya, itu udah kelihatan banget loh yang namanya Taipei Botanical Garden, karena dia alamatnya adalah di Nanhai Road nomor 53, distrik Chungcheong, kota Taipei. Selanjutnya kita masih punya ya kebun botanikal lain yang juga berupa modelnya ala rumah kaca, dan ini tempatnya tidak jauh dari kantor pusat dari Radio Taiwan Internasional, alias di dekat Taipei Rose Garden. Ya, dari Yuanshan lumayan jalan gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian dari Taipei Rose Garden, wah gampang banget deh, langsung kelihatan karena kalian bisa lihat tuh. Abis Taipei Rose Garden tuh kan ada kayak model yang taman, tapi tuh sudah gitu tamannya gede banget. Nah, di deket taman itu ada satu bangunan, bentuknya tuh dari kayu, tapi ada kaca-kacanya. Nah, itu adalah rumah kaca dari Taipei Collectible Botanical Garden, di mana rumah kaca ini juga unik karena menciptakan suasana hutan tropis yang sangat menarik. Sekitar 500 spesies tumbuhan ditanam, termasuk beragam tumbuhan langka. Sehingga kamu pun ketika masuk ke tempat ini berasa ada di hutan hujan yang ajaib. Dan menariknya lagi nih, di tempat ini sendiri gitu ya, di Taipei Collectible Botanical Garden, kamu pun bisa lihat gitu ya berbagai tanaman kaktus ataupun sukulen, karena mereka dipajang kecil-kecil gitu. Terus kayak gitu kalian bisa foto cantik loh di tempat ini. Wah, asik banget ya. Jadi kebun raya saja penuhi dengan hayati-hayati atau tumbuh-tumbuhan yang sangat menarik. Tadi sudah dikatakan dari Kalinda bahwa ini letaknya tidak jauh dari kota Taipei, ada di sekitar Taman Expo Taipei, yang mana kebun raya ini menggabungkan standar bangunan hijau yang cukup megah dan tinggi dengan keahlian spesialis hortikultural domestik yang terkemuka, dan kita bisa merasakan dari tema kebun raya ini adalah menggabungkan humaniora dengan tumbuhan dan lingkungan, yang menggambarkan bahwa dengan mikrokosmos lingkungan ekologi Taiwan menampilkan tanaman dari seluruh negeri yang ada sesuai dengan iklim dan wilayah yang berbeda. Jadi beragam spesies tanaman ada di tempat ini. Tentu saja nih teman-teman, jadi kalian boleh banget ya kalau liburan ke tempat ini, karena tempat ini juga bisa menghadirkan spot-spot menarik yang instagramable nih teman-teman ya. Kemudian kalian juga bisa memilih salah satu tempat lainnya, tapi ini tempatnya ada di Taichung ya teman-teman ya. Salah satu rumah kaca yang ada di kota, di mana tempatnya itu berada di Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di dalam museum ini sendiri, namanya aja udah ilmu pengetahuan alam ya. Jadi aneka ilmu pengetahuan alam. Dan kalau kalian penasaran gitu ya, itu yang mana sih? Kalian pasti tahu nih, museum di Taichung yang ada model atau prototipe dinosaurus, itu adalah Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi kalian sebenarnya kalau kesini nggak cukup cuman lihat yang namanya dinosaurus aja. Ada juga kupu-kupu dan bangunan rumah kaca yang sangat besar, di mana tempat ini juga menghadirkan pameran ekologi. Dan di dalam tempat ini juga ada berbagai tumbuhan tropis dan ekosistem yang sangat berbeda yang kamu bisa amati dari dekat. Jadi kamu bisa tahu tuh tanaman-tanaman yang sebenarnya tumbuhnya di hutan subtropis sama di hutan tropis. Kemudian kalau kalian yang berada di Taichung, tentu saja ya kalian bisa merasakan kalau tempat ini merupakan salah satu dari sedikit ruang hijau yang ada di pusat kota Taichung. Karena kota Taichung itu juga banyak banget nih gedung-gedungnya ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, karena di tempat ini sangat luas juga, di mana kalian bisa merasakan kegiatan rekreasi sekaligus belajar terkait dengan tanaman-tanaman yang ada, dan bahkan juga bisa ngelihat yang lainnya karena kan ada dinosaurus dan kawan-kawannya nih teman-teman. Dan untuk kesini kalian juga gampang banget ya. Letaknya ada di Quanqian Road nomor 1 distrik utara kota Taichung. Jadi jangan lupa nih teman-teman, kalian bisa kesini naik bus ataupun naik MRT dan jalan kaki juga ya teman-teman. Oke, sangat menarik sekali. Dan berikutnya Amina akan memperkenalkan ruang kelas ekologi alam Kebun Botani Fusan Xinhua Forest area NCHU. Nah, bagi teman-teman yang suka berpetualang di dalam hutan dan juga pengen tahu tentang tumbuh-tumbuhan yang ada,
ibadah sambil jalan-jalan santai. Nah, jangan lewatkan ada 2 kebun raya yang terletak di lingkungan hutan pegunungan ini, yaitu Kebun Raya Fusan yang terletak di pegunungan Yuanshan di Ilan. Saat ini dikelola oleh Institut Eksperimen Kehutanan, dan karena telah lama menjadi basis penelitian ekologi hutan dan juga sekaligus melestarikan lingkungan alam yang cukup lengkap, dan masih ada danau tengah dan landscape hutan yang seakan-akan menghubungkan pemandangan yang sangat indah. Jadi teman-teman mungkin bisa mendapatkan harta karun nasional Rophura Sinhoi di hutan kabut. Dan Kebun Raya Fusan saat ini juga menerapkan sistem tiket masuk harian terbatas. Jadi teman-teman saat yang ingin berkunjung ke Kebun Raya Fusan ini harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Caranya gimana? Teman-teman mungkin bisa masuk ke situs resminya. Jadi bagi teman-teman yang hendak main ke Kebun Raya ini harus melakukan reservasi terdahulu. Atau juga bisa mampir ke Sinhua Forest Area yang merupakan taman hutan berskala besar yang cukup langka dan tempatnya ada di Tainan, dan di mana lokasi ini awalnya merupakan lahan hutan percobaan dari Universitas Nasional Chongqing, dan spesies pohon dataran rendah yang kaya serta jalan setapak dengan deretan pepohonan yang landai akan membuat suasana menjadi nyaman sebagai tempat untuk berjalan kaki, jalan sehat. Dan tempat ini juga populer loh, merupakan tempat yang sangat disukai oleh warga untuk menikmati pemandangan hutan di semua musim. Dan alamatnya ada di mana? Di Chiyili Kopi, distrik Singhua di kota Tainan. Ya, ini ada 2 ya teman-teman ya jadinya ya, dan jangan sampai salah gitu loh. Yang satu itu Fusan ada di Ilan, sementara Sinhua Forest Area itu ada di kota Tainan nih teman-teman. Jadi kalian bisa pilih, kalian mau ke utara yang agak ke timur gitu ya teman-teman, atau ke wilayah selatannya Taiwan. Dan kedua tempat ini sih sebaiknya kalian perhatikan ya waktu untuk pergi ke sana itu kapan, karena ada beberapa bagian yang kalian nggak bisa sembarangan langsung masuk. Kalian harus reservasi dulu, atau enggak tinggal cek aja ya di website-websitenya nih teman-teman. Dan kemudian kita juga punya yang namanya hutan budaya, dan ini ada 2 juga, tempatnya di Luotung Forestry Culture Park, dan juga yang satunya lagi ada di Taitung Yuanshan Garden. Jadi ini tempatnya juga agak ke pedesaan gitu ya teman-teman ya, agak jauh dari kota, tapi kalau kalian ke tempat-tempat ini tentunya bakalan healing dengan sangat bahagia. Jadi yang Luotung Forestry Cultural Park ini sebenarnya dulunya tuh merupakan basis kehutanan penting yang juga ada di Ilan. Taman ini sendiri memiliki kolam penyimpanan kayu, kemudian ada jalur kereta api dan bangunan bergaya Jepang ya teman-teman ya, yang dilestarikan secara khusus. Jadinya kalau kalian ke tempat ini, selain kalian bisa menikmati yang namanya pemandangan hijau, kalian pun bisa merasakan suasana, bahkan belajar tentang sejarah terkait. Dan tempatnya ada di Chungcheon North Road nomor 118, Kota Praja Lutong, Ilan. Kemudian tadi kan kita udah bahas nih, ada satu lagi yang namanya Taitung Yuanshan Garden. Tempatnya sudah pasti ada di Taitung ya teman-teman. Tempat ini sendiri berfokus pada budidaya dan penerapan tanaman asli Taiwan, karena namanya ada Yuanshan nih teman-teman. Dan taman ini sendiri menampilkan berbagai tanaman yang dapat dimakan atau berkhasiat sebagai obat herbal, sekaligus menggabungkan kegiatan bersantap dan pengalaman. Jadi kalau kalian ke tempat ini, kalian bisa cicip-cicip ya, atau belajar cara bikin makanan herbal ataupun makanan-makanan lain dari tanaman-tanaman yang ditanam di tempat tersebut. Dan pastinya kalau kalian ke tempat ini, kalian juga bisa bersantai dan dikelilingi oleh kehijauan sambil melakukan kegiatan yang menarik tersebut. Dan untuk kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja ke eksperimental site nomor 8 dari Desa Mingseng
Desa Mingfeng, Kota Praja Painan di Kabupaten Taitung nih teman-teman. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi ada 7 kebun botani yang kita perkenalkan mulai di seluruh Taiwan ya. Dari Taipei, Taichung hingga ke daerah selatan maupun di Taitung. Jadi ada 7 taman raya atau kebun raya. Mulai dari kebun botani Taipei, Taipei Collectible Botany Garden, Museum Nasional Ilmu Alam. Kemudian juga kebun botani Fusan, Xinhua Forest, dan juga Luotung Forestry Culture Park dan Taitung Yuanshan Garden. Menarik sekali. Wow, ini banyak banget ya teman-teman ya, dan semuanya tersebar di seluruh Taiwan. Dan semoga saja informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Tapi karena sudah waktunya juga, saya Linda Aminah Chandra, kita mohon Teman pamit. pamit.